warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Syahida dengan nomor NIM 25308210008. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dengan tema Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia. Tema ini sangat penting karena Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui video ini, saya akan menjelaskan pengertian dari ideologi, pengertian dari Pancasila, sejarah lahirnya Pancasila, alasan Pancasila disebut ideologi khas Indonesia, fungsi Pancasila, dan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta tantangan Pancasila di era globalisasi. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini adapun pengertian ideologi. Ideologi adalah seperangkat gagasan, nilai, dan cita-cita yang menjadi pedoman atau arah bagi suatu bangsa dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi berfungsi sebagai pandangan hidup yang menentukan cara berpikir, bersikap, serta bertindak dalam berbagai aspek kehidupan. Tanpa ideologi, suatu bangsa akan kehilangan arah dan tujuan bersama. Setiap negara di dunia memiliki ideologinya masing-masing sesuai dengan latar belakang sejarah, budaya, dan karakter bangsanya. Adapun di sini pengertian Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sila kelima ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi intinya sila ini tuh saling bersinambungan. Pancasila ini menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, di sini adapun sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir dari proses sejarah yang panjang. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak lama, seperti nilai gotong royong, kebersamaan, toleransi, dan musyawarah. Pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia, para pendiri bangsa merumuskan dasar negara melalui sidang BPUPKI pada tahun 1945. Pancasila digali dari nilai-nilai budaya, adat, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan ideologi yang berasal dari luar, melainkan lahir dari bangsa Indonesia sendiri. Adapun di sini pengertian Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia. Pancasila disebut sebagai ideologi khas Indonesia karena memiliki ciri yang berbeda dengan ideologi negara lain. Pancasila mampu memadukan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial secara seimbang. Nah, Pancasila tidak bersifat individualistis atau individu, tetapi juga tidak bersifat kolektivis secara berlebihan.
Selain itu, Pancasila lahir dari keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Pancasila mampu menjadi pemersatu bangsa di tengah perbedaan tersebut. Nah, di sini ada pun ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi. Pancasila memiliki beberapa ciri utama sebagai ideologi negara. Antara lain, yang pertama bersifat terbuka. Artinya, nilai-nilai Pancasila dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri bangsa. Yang kedua, bersifat religius, karena mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa tanpa memaksakan satu agama tertentu. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan persamaan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan serta yang kelima, mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Di sini pun ada fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai pedoman hidup, berbangsa, dan negara. Yang kedua, sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang keempat, sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Yang kelima, sebagai panduan dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Semua kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan di sini ada pun implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan pribadi, kita dapat menerapkan Pancasila dengan bersikap jujur, bertanggung jawab, dan saling menghormati. Dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan Pancasila dapat dilakukan melalui gotong royong, misalnya kayak yang ringan-ringan gitu gotong royongnya. Terus toleransi antar umat beragama, kita harus saling menghargai perbedaan agama yang ada di Indonesia, serta musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan bernegara, penerapan Pancasila dapat dilakukan dengan menaati hukum, menjaga persatuan bangsa, dan ikut serta dalam kegiatan demokrasi seperti pemilu. Tantangan di sini ada tantangan Pancasila di era globalisasi. Di era globalisasi, Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Adapun masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Kayak kita meniru negara asing gitu dari perilaku, pakaian, atau apalah itu. Selain itu, munculnya sikap individualisme, radikalisme, dan lunturnya rasa nasionalisme juga menjadi tantangan bagi Pancasila. Jadi, oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan agar jati diri bangsa Indonesia tetap terjaga. Nah, di sini pun ada peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila, termasuk saya sendiri. Generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai persatuan, toleransi, dan keadilan melalui pendidikan, media sosial, dan kegiatan sehari-hari. Generasi muda dapat menerapkan nilai Pancasila secara nyata. Jika dibandingkan dengan ideologi lain di luar sana atau di dunia sana, Pancasila sendiri ini tuh memiliki keunikannya.
Ideologi liberalisme lebih menekankan kepada kebebasan individu, sedangkan ideologi sosialisme lebih menekankan kepada kepentingan bersama secara kolektif. Pancasila ini berada di tengah-tengah, jadi tidak terlalu menekankan kepada kepentingan individu dan tidak juga menghilangkan hak pribadi kita. Pancasila ini menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Inilah yang menjadikan Pancasila ini cocok untuk diterapkan di Indonesia karena yang memiliki latar belakang budaya dan sosial yang beragam. Di sini, dalam bidang pendidikan, Pancasila berperan sebagai dasar pembentukan karakter peserta didik atau mahasiswa. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara akademik, tetapi juga membentuk sikap, moral, dan etika. Nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan gotong royong harus ditanamkan sejak dini melalui proses pembelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi. Mahasiswa dan pelajar diharapkan mampu menjadi generasi yang tidak hanya pintar tetapi juga berkarakter seperti sesuai nilai Pancasila. Dalam kehidupan sosial dan budaya, Pancasila ini mendorong masyarakat untuk saling menghormati perbedaan. Budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia merupakan wujud nyata pengalaman nilai Pancasila. Masyarakat yang berlandaskan Pancasila akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Jadi kalau kita punya konflik sama orang lain itu diselesaikan dengan cara bermusyawarah, bukan dengan kekerasan, karena di Indonesia juga banyak hukum-hukumnya gitu. Nah, kalau dalam bidang politik, Pancasila ini menjadi dasar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila menekankan pada musyawarah mufakat, bukan hanya suara terbanyak. Jadi pemerintah wajib menjalankan kekuasaannya dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab. Jadi kekuasaan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kalau dalam bidang ekonomi, Pancasila menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Sistem ekonomi Indonesia seharusnya berpihak pada rakyat dan menghindari kesenjangan sosial yang terlalu besar. Nilai Pancasila mendorong terciptanya ekonomi yang berkeadilan, di mana semua lapisan masyarakat ini memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun tantangan pengalaman Pancasila di era digital dan di era globalisasi. Tantangan pengalaman Pancasila semakin kompleks. Jadi informasi yang cepat dan bebas dapat membawa pengaruh positif maupun negatif kepada seluruh masyarakat. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan sikap intoleransi di media sosial menjadi tantangan nyata bagi nilai-nilai Pancasila. Nah, oleh karena itu, masyarakat, khususnya generasi muda seperti saya, harus mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di media sosial gitu. Jadi harus berbuat baik, mau kita di media sosial ataupun kita di kehidupan secara langsung gitu. Nah, mungkin sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan ideologi khas Indonesia yang lahir dari nilai-nilai luhur bangsa
Pancasila mampu menyatukan keberagaman dan menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia hingga saat ini. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, khususnya generasi muda dan saya, kita harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan, baik dari materi yang kurang maupun dari perkataan saya yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.